Erick Thohir resmi mundur dari Ketua Komite Wasit usai ditegur FIFA. Rafael Struijk didaftarkan ke Timnas U23. Vandenburg coret satu pemain dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai dinamika besar yang menyentuh langsung pucuk pimpinan PSSI dan juga skuad Timnas U23. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 3 peristiwa penting terjadi. Mundurnya Erick Thohir dari jabatan Ketua Komite Wasit PSSI usai teguran keras dari FIFA, pendaftaran resmi Rafael Struijk ke dalam skuad Timnas U23 untuk turnamen mendatang, dan keputusan mengejutkan pelatih Stanley Menzo Vandenburg yang mencoret satu pemain dari daftar akhir Timnas U23. Ketiga hal ini menandai betapa intens dan seriusnya pembenahan serta proses seleksi dalam tubuh sepak bola nasional saat ini. Erick Thohir mundur dari Ketua Komite Wasit, teguran FIFA jadi titik balik. Keputusan Erick Thohir untuk mundur dari jabatan Ketua Komite Wasit PSSI bukanlah hal yang datang secara tiba-tiba. Keputusan ini muncul usai FIFA memberikan teguran keras kepada PSSI terkait potensi konflik kepentingan dan sistem pengawasan wasit di Indonesia yang dinilai tidak transparan dan profesional. Dalam pernyataan resminya, Erick menyebut bahwa ia mundur demi menjaga integritas organisasi. Saya ingin memastikan tidak ada ruang bagi kecurigaan atau konflik kepentingan dalam tubuh PSSI. Maka, saya memilih mundur dari jabatan Ketua Komite Wasit untuk memberi ruang pembenahan yang lebih profesional dan independen, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Langkah ini mendapat beragam reaksi. Sebagian pihak memuji sikap gentleman dari Erick yang dianggap bertanggung jawab dan tidak mempertahankan posisi dengan kekuasaan. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kenapa sejak awal jabatan strategis seperti Ketua Komite Wasit bisa dipegang oleh seorang Ketua Umum PSSI. Teguran dari FIFA terkait sistem pengelolaan wasit ini memang menjadi tamparan keras bagi PSSI. Dalam surat resminya, FIFA menyebut bahwa sistem perwasitan di Indonesia masih belum independen dan terlalu mudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, termasuk federasi itu sendiri. Beberapa keputusan wasit yang kontroversial di Liga 1 musim lalu juga menjadi salah satu perhatian utama. Kini, PSSI dikabarkan sedang menyusun struktur baru untuk komite wasit, dengan pendekatan yang lebih profesional dan transparan, termasuk membuka ruang bagi keterlibatan tokoh wasit internasional sebagai bagian dari tim pengawasan. Rafael Struijk resmi masuk skuad Timnas U23. Sementara isu kepemimpinan di PSSI tengah bergolak, kabar menggembirakan datang dari Timnas U23. Pemain keturunan Indonesia-Belanda, Rafael Struijk, resmi didaftarkan ke dalam skuad Timnas U23 untuk menghadapi turnamen internasional mendatang. Pendaftaran ini sekaligus menepis rumor bahwa Struijk akan absen karena fokus pada klubnya di Liga Indonesia. Rafael, yang selama ini bermain di klub lokal Indonesia setelah naturalisasi, dipandang sebagai salah satu tulang punggung lini depan Timnas. Kecepatan, mobilitas, dan kemampuannya bermain sebagai second striker membuatnya sangat cocok dengan taktik yang dikembangkan pelatih Vandenburg. Dalam wawancaranya usai latihan, Rafael menyatakan kebanggaannya bisa kembali membela Garuda Muda. Saya senang bisa kembali dipanggil dan didaftarkan secara resmi. Setiap kali mengenakan seragam Timnas, itu kehormatan bagi saya, kata Rafael yang terlihat percaya diri. Pendaftaran Rafael juga menjadi penegasan bahwa Vandenburg masih memegang kepercayaan tinggi kepada pemain keturunan yang telah berkontribusi sejak SEA Games dan Piala Asia U23. Diharapkan, Rafael bisa menjadi salah satu pembeda dalam skuad yang akan berlaga dalam turnamen internasional penting yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Vandenburg coret satu pemain Timnas U23, tak sesuai filosofi tim dalam keputusan teknis yang mengejutkan. Pelatih kepala Timnas U23, Stanley Menzo Vandenburg, mencoret satu pemain dari daftar skuad menjelang finalisasi tim. Pemain yang tidak disebutkan secara resmi identitasnya oleh PSSI itu dikabarkan dicoret karena tidak menunjukkan perkembangan signifikan selama pemusatan latihan, dan dianggap tidak sesuai dengan filosofi bermain Vandenburg. Dalam sepak bola modern, kami butuh pemain yang bisa beradaptasi cepat, punya kecerdasan taktik, dan disiplin tinggi. Saya tidak bisa kompromi terhadap hal-hal itu, kata Vandenburg dalam pernyataan singkatnya kepada media.
Meskipun nama pemain tidak diumumkan resmi, sejumlah spekulasi menyebut bahwa pemain tersebut adalah salah satu gelandang muda yang selama ini dipantau PSSI dari Liga 1. Ia disebut tidak mampu menunjukkan perkembangan fisik dan mental yang diharapkan. Pencoretan ini menjadi sinyal kuat bahwa Vandenburg tidak akan memberikan tempat kepada pemain yang hanya mengandalkan nama besar atau hype media. Ia menekankan bahwa seluruh pemain harus berada dalam kondisi terbaik, baik secara teknis, mental, maupun karakter. Menjadi bagian dari timnas adalah hak istimewa, bukan hadiah gratis. Saya hanya ingin pemain yang benar-benar siap secara total, tegas pelatih asal Belanda tersebut. Respon netizen, tindakan tegas yang ditunggu-tunggu. Langkah Erick Thohir yang memilih mundur, pendaftaran Rafael Struijk, dan pencoretan pemain oleh Vandenburg menjadi sorotan besar di media sosial. Banyak netizen menyambut positif sikap tegas dari para pemimpin dan pelatih yang menunjukkan keseriusan dalam membangun sepak bola nasional. Erick mundur itu gentleman move. Jarang ada pejabat yang berani ambil tanggung jawab, tulis akun Garuda Muda di X. Struijk balik. Gila, ini tim bakal makin tajam, tambah Ultrasindo 23. Vandenburg berani coret pemain? Mantap. Timnas kita butuh pelatih model begini, tulis lainnya. Kondisi ini menciptakan harapan baru di tengah masyarakat bahwa reformasi sepak bola Indonesia tidak hanya ada di atas kertas, tapi juga diimplementasikan dengan keputusan nyata di lapangan. Langkah selanjutnya, profesionalisme dan kualitas utama. Ketiga peristiwa ini menunjukkan satu benang merah, sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih profesional. Mundurnya Erick Thohir dari jabatan strategis menunjukkan kesadaran akan pentingnya etika organisasi dan tata kelola. Pendaftaran Rafael Struijk adalah bukti bahwa pemain naturalisasi tetap menjadi bagian vital dari sistem pembinaan. Sedangkan keputusan Vandenburg mencoret pemain adalah pesan keras bahwa kedisiplinan dan kemampuan adaptasi menjadi syarat mutlak untuk bermain di level internasional. PSSI kini dituntut untuk terus memperbaiki sistem di dalam tubuhnya, termasuk dalam pengelolaan wasit, transparansi kompetisi, dan perlindungan terhadap pemain. Sementara itu, tim pelatih timnas harus diberi kebebasan penuh untuk membangun skuad terbaik, tanpa tekanan politik atau kepentingan pihak luar. 3 langkah, 1 visi. 3 keputusan penting, mundurnya Erick Thohir dari Komite Wasit, Rafael Struijk masuk skuad timnas U23, dan pencoretan 1 pemain oleh Vandenburg, menjadi simbol bahwa reformasi sepak bola Indonesia sedang berlangsung, dan tidak main-main. Saat struktur dibenahi, pemain terbaik dipilih, dan pelatih diberi wewenang penuh, saat itulah Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih prestasi. Tidak cukup hanya semangat. Butuh keberanian, disiplin, dan konsistensi untuk mewujudkan impian besar, melihat Garuda terbang tinggi di level Asia, bahkan dunia.